Akhirnya Persib Bandung memastikan langkahnya untuk lolos ke babak 16 besar AFC Champions League 2 atau ACL 2 setelah mengalahkan Bangkok United dengan skor 1-0 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada malam hari ini. Gol Ramon Tanke di penghujung babak pertama ini memastikan Persib Bandung tidak hanya lolos tapi berstatus sebagai juara grup G. Tentu ini kemenangan yang ditunggu-tunggu para bobotoh karena tidak hanya sekedar 3 poin, tidak hanya sekedar kemenangan, tapi ini merupakan langkah awal dari target yang berhasil dicapai oleh tim asuhan Bojan Hodak untuk musim ini, yaitu lebih baik dibandingkan dengan capaian dari Persib Bandung di ACL2 dibandingkan dengan musim lalu. Karena musim lalu Persib Bandung terhenti di babak group stage, tapi di musim ini Persib Bandung akan berlanjut ke fase gugur. Siapa lawannya masih kita tunggu karena nanti akan diundi dan sebagai juara grup Persib Bandung nantinya akan bertemu dengan runner up dari grup-grup lainnya. Kalau kita lihat memang Bojan Hodak sesuai prediksi gua di preview kemarin menurunkan para pemain terbaik, Teja Paku Alam yang gue prediksi bakal comeback. Terbukti kembali dipercaya sebagai penjaga gawang nomor 1 dan langsung melakukan clean sheet pada pertandingan kali ini. Barba dan juga Mati Kargi diduetkan di depan seorang Teja Paku Alam, sementara Putros dan juga Eliano, dua bek sayap dari Persib Bandung yang tampil sangat-sangat konsisten sepanjang pertandingan, kembali dipercaya untuk pertandingan penting ini. Sementara untuk tiga eh, pemain tengah yang bermain sangat baik dalam beberapa pertandingan terakhir, baik itu Mark Locke, Lucho dan juga Tom Hai bahkan dipercaya bermain selama 90 menit. Sementara untuk di depan, jadi ada sedikit perubahan di mana Ulian Baros dimainkan di sayap kiri. Ramon Tanke yang baru mencetak gol pertama ketika melawan Borneo pada Super League di akhir pekan lalu kembali percaya untuk turun dari menit pertama, sementara seorang Berginho ini dimainkan sebagai sayap kanan. Formulasi yang pas karena sebetulnya Persib Bandung tadi pada babak pertama meskipun Bangkok United sempat mencoba untuk mengambil inisiatif serangan, mencoba untuk mengontrol permainan dengan memainkan tempo, tapi Persib Bandung sebetulnya langsung mendapatkan sejumlah peluang, ada 2 peluang tadi, salah satunya ada tendangan dari luar kotak penalti di mana bolanya ini bola liar, Ulian Baros mencoba untuk mengontrol bola tapi terlihat ada tarikan dari bek Bangkok United di depan pandangan wasit sehingga wasit langsung menunjuk titik putih penalti untuk Persib Bandung di awal babak pertama. Tapi sayangnya Ulian Baros ini kali kedua Ulian Baros gagal mengeksekusi penalti di mana tendangannya yang mengarah ke pojok kiri gawang dari Bangkok United berhasil ditepis oleh kiper dari Bangkok yang bermain sangat luar biasa, melakukan banyak sekali save pada malam hari ini, termasuk melakukan penyelamatan dari penalti seorang Ulian Baros. Bolanya ditepis, sempat memantul ke tiang gawang dari Bangkok United. Bolanya memutar, tapi sayangnya tidak masuk ke gawang dan berhasil di clearance oleh back dari Bangkok United. Sehingga peluang pertama dari Persib Bandung gagal dari titik putih dan memang dicatat di babak pertama Persib Bandung ada 20 shoot on target. Kalau kalian lihat di 30 menit awal itu banyak banget peluang dari Persib Bandung, peluang-peluang emas. Bahkan di 20 menit awal gua catat tadi ada 8 peluang emas di mana diantaranya ada 2 tendangan dari Tom Hai yang salah satunya berhasil ditepis oleh kiper Bangkok dan juga tendangan lainnya berhasil dipatahkan oleh Mister Gawang. Karena memang pada malam hari ini kiper Bangkok dan juga Mister Gawang menjadi dua musuh utama dari para penyerang Persib Bandung karena banyak sekali menggagalkan peluang emas dari Persib Bandung. Tom Hai seperti biasa di beberapa pertandingan sebelumnya ini bermain sebagai gelandang serang, peran yang sedikit berbeda kalau kita nonton seorang Tom Hai di timnas, di mana biasa di timnas dia bermain sebagai nomor 6, tapi di Persib Bandung dicoba oleh Bojan Hodak bermain di nomor 10, lebih menyerang dan hasilnya lebih baik, lebih bagus, lebih efektif, bahkan secara fisik yang selama ini menjadi kritikan untuk seorang Tom Hai, ini tidak terlihat. Tom Hai ini sudah kali kesekian bermain selama 90 menit ataupun bermain full. Dan selain dari tendangan Tom Hai yang juga membentur Mister Gawang, tadi gua ingat ada satu peluang dari Lucho yang mendapatkan umpan cutback dari seorang Putros. Tendangannya harus membentur Mister Gawang sehingga kalau kita hitung
Ini ada 3 tendangan yang dipatahkan, digagalkan oleh Mister Gawang dari Bangkok United hanya di babak pertama. Dan memang selain itu ada sejumlah peluang lagi sebelum akhirnya menit 45, menit-menit yang sama, yang hampir sama dengan gol dari Ramon Tanque ke Borneo FC di Super League pada Jumat lalu. Ini 45, menit 45 Ramon Tanque kembali mencetak gol, membuktikan dirinya, membuktikan kualitasnya sebagai striker yang diperhitungkan untuk Persib Bandung, mendapatkan umpan dari seorang Berginho yang berlari di sisi kiri penyerangan, memberikan umpan yang akurat, tidak begitu kencang. Ramon menghampiri bola dan das, sundulannya ini berhasil merobek gawang dari Bangkok United. 1-0 Persib Bandung unggul di babak pertama. Ramon Tanque terlihat bermain sangat percaya diri sebelum gol tersebut. Memang ada beberapa peluang emas juga yang diperlihatkan. Memang Ramon Tanque dengan selain dari gol-gol yang tercipta, 2 gol dari sundulan dan juga beberapa peluang, memang pemain ini memiliki duel-duel bola udara yang sangat baik. Bahkan kalau kalian lihat tadi replaynya bagaimana kerasnya bola menghujam gawang dari Bangkok ini terlihat, sangat terlihat karena memang secara power Ramon memiliki kemampuan menyundul bola dengan sangat kencang. Jadi ini nilai plus juga yang dimiliki oleh seorang Ramon yang bisa memberikan impact dan juga keunggulan untuk Persib Bandung di babak pertama. Dan memang selain dari lini serang yang memiliki banyak peluang dan juga berhasil mencetak gol, gua mau kasih kredit untuk 3 pemain tengah dari Persib Bandung, terutama Lucho dan juga seorang Mark Locke yang memang secara penyerangan mereka tidak terlibat begitu banyak, tapi bagaimana mereka sangat berjaga untuk mengantisipasi transisi dari Bangkok United. Ini kesalahan yang 2 pertandingan sebelumnya ketika melawan Lion City dan juga ketika melawan Borneo, mereka kebobolan dari transisi, dari serangan balik, dan hari ini diantisipasi oleh kedua pemain tersebut. Ketika Bangkok berhasil mendapatkan pola, langsung ditutup, langsung dipatahkan, sehingga kalian lihat di babak pertama Bangkok sangat sulit, tidak hanya tidak sekedar sulit untuk bisa membangun serangan, tapi sangat sulit untuk bisa melakukan 1-2 operan. Ini ada peran dari seorang Lucho dan juga Mark Locke, sehingga pada babak pertama sebetulnya hanya ada 1 peluang yang berhasil didapatkan oleh Bangkok. Untungnya pemain yang sudah one on one dengan Teja Paku Alam, tendangan chipnya masih melambung. Tapi overall secara lini pertahanan, lini tengah ini sangat baik dalam bertahan. Dan babak kedua sebetulnya Persib Bandung mencoba untuk mengambil serangan, mengambil inisiatif di awal-awal babak kedua dengan dimasukkannya seorang Andrew Yung yang kembali dimainkan setelah ditepikan karena cedera dalam beberapa pertandingan terakhir, menggantikan Ramon di menit ke-50-an tadi kalau nggak salah. Tapi meskipun memang Andrew dimainkan, Persib Bandung lebih bertahan, lebih menunggu, lebih memainkan taktik Bojan Hodak yang menjadi andalan, yaitu serangan balik. Dan tadi terbukti ada 1 peluang ketika Persib Bandung bertahan, berhasil merebut bola, melakukan transisi cepat melalui seorang Andrew Yung di sisi kanan. Sayangnya umpan tarik ke seorang Ulian Baros yang sebetulnya sudah akurat, tapi secara timing Ulian Baros tidak bisa menceploskan bola tersebut ke gawang dari Bangkok United. Sangat disayangkan, tapi memang Persib Bandung tadi tampak terus menjaga momentum karena dengan dimasukkannya seorang Beckham Putra dan juga seorang Sadil Ramdhani, ini memperlihatkan memang taktik counter itu yang sedang dimainkan oleh tim asuhan Bojan Hodak di babak kedua. Dan terbukti tadi ketika menit 80-an, kalau nggak salah, Bangkok United ketika sudah intensitasnya menurun, secara fisik menurun, ada peluang emas dari kedua flank dari Persib Bandung, baik itu dari Beckham Putra, ada 1 peluang yang masih gagal dan juga ada shoot dari Sadil Ramdhani yang masih bisa diblok, baik itu oleh kiper maupun dari back. Bangkok United belum bisa memperbesar keunggulan dari Persib Bandung, bahkan Julio Cesar yang masuk di babak kedua menggantikan seorang Eliano Reinders. Sundulannya 1 masih bisa ditepis dan 1 sundulannya juga masih harus digagalkan oleh Mister Gawang, sehingga Mister Gawang ini menggagalkan total 4 kali peluang dari Persib Bandung pada malam hari ini. Secara overall Bangkok United sebetulnya mencoba untuk meningkatkan agresivitas di 85 menit plus
ada 2 peluang, satu peluang memanfaatkan corner, ada sundulan yang untungnya masih bisa diselamatkan oleh tiang gawang, dan juga tadi ada satu umpan lambung yang dimana sayap flank dari Bangkok United berhasil keluar dari pengawalan Resaldi Hehanussa, bule yang tampil debut pada musim kali ini. Tadi nyaris kecolongan, tapi sayang tendangannya masih melambung ke atas misar gawang dari Teja Paku Alam. Man of the match, Ramon menurut gua menjadi pahlawan karena dengan gol tunggalnya ini memantapkan Persib Bandung lolos ke babak selanjutnya dan juga memberikan status sebagai juara grup, dan ini merupakan sejarah untuk Persib Bandung dan juga tentu hasil yang diharapkan oleh semua elemen di kota Bandung. Nah, habis ini Persib Bandung akan melawan Malut United pada hari Minggu. Ini pertandingan back to back yang sangat berat. Kemarin Jumat melawan Borneo, hari ini melawan Bangkok United di GBLA, dan juga habis ini away ke Malut United, akan bermain siang 1:30 pada hari Minggu. Ini pertandingan juga yang akan menentukan bagaimana nanti posisi di papan atas klasemen Super League, karena saat ini Malut sedang berada di posisi kelima, sementara untuk Persib Bandung berada di posisi ketiga dengan raihan 28 poin. Sementara Persija masih di posisi kedua dengan raihan 29 poin, sementara Borneo FC yang baru saja menelan 2 kekalahan setelah 12 kali unbeaten winning streak di Super League ini masih berada di puncak klasemen dengan raihan skor berarti berapa? 33 poin. Artinya Persib Bandung kalau nanti menang ataupun ya menang dari Malut United, maka akan menggeser posisi Persija, tapi ini pertandingan yang tidak akan mudah untuk Persib karena secara kualitas tim kita tahu Malut United memiliki komposisi yang sangat baik, memiliki pemain-pemain yang membawa Persib Bandung juara back to back pada musim lalu. Ada Ciro di situ, ada David da Silva di situ, ada Tyron di situ, ada seorang Franka di situ, ditambah lagi pemain-pemain asingnya yang sangat luar biasa. Bahkan Tyron pun pada musim ini masih mencatatkan statistik yang luar biasa. Sehingga ini pertandingan yang tidak mudah untuk Persib, apalagi dimainkan di tandang, dan secara kalau kita lihat bagaimana Persib Bandung di musim lalu pun, Persib Bandung kalah dari Malut United ketika bermain di Ternate. Sehingga kita akan nantikan bagaimana Persib Bandung bermain pada hari Minggu nanti. Tapi gue penasaran menurut kalian siapa man of the match pada malam hari ini. Coba tulis di kolom komentar, dan juga bagaimana prediksi kalian ketika nanti Persib Bandung melawan Malut. Gue akan melakukan preview lebih detail soal Persib Malut pada hari Sabtu, mungkin gue akan post. Jadi jangan lupa terus nonton konten-konten di channel YouTube Glenn Joshua, subscribe channel YouTube-nya, dan juga jangan lupa follow akun TikTok Glenn GJ, dan juga bisa follow akun Instagram Glenn Joshua.